Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustadzah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jemaah Majelis Ta'lim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melanjutkan kembali kajian kita pada siang hari ini, yang pada siang hari ini kita akan membaca kitab Tanbihul Qaul, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 14 ya. Halaman 14 masih membicarakan tentang fadilah al-iman ya, keutamaan iman. Baris ketiga dari atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa sya'bul iman ya bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una kama rawahu asy-Syaikhani sitta wa sab'un aw sab'a wa sab'un kama fil hadis rawahu Abu Awana aw arba'a wa sittun kama rawahu at-Tirmidzi. Wa qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani wa na'taqid anna al-iman qawlun bil lisan wa ma'rifatun bil jinan wa 'amila bil arkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil 'isyani wa yaqubu bil 'ilmi wa yad'afu bil jahli wa bit tawfiqi yaqa kama ruwiya an Ibn Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Darda annahum qalu al-imanu yazidu wa yanqus wa ziyadatu al-iman innama takunu ba'da at-tahaqquqi bi ada'il awamiri wa intiha'in nawahi wa bit taslimi fil qadari wa tarkil i'tiradi 'ala Allah 'azza wa jalla fi fi'lihi fi jami'i khalqihi wa tarki syakki fi wa'dihi fil rizqi wa bit tawakkul 'alaihi wal khuruj min al-huli wal khullah was sabr 'ala al-bala wa syukru 'ala an-ni'mat wa tanzihil haqq. Wallahu a'lam. Yang berikutnya ya, tentang argumen ataupun alasan yang membuktikan betapa ya pentingnya iman itu ya. Di sini dijelaskan bahwasanya wa sya'bul iman ya, cabang daripada iman itu bid'un wa sittun ya. Ada yang mengatakan iman itu cabangnya itu ada 60 ya, au bid'un wa sab'un. Ada yang mengatakan berapa ya? 70. Berarti kan banyak banget tuh cabang. Ya, iman apa aja, sementara selama ini kita tahu iman kan cuma satu. Ya, itu. Nah, nanti di sini ada penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tanbihul Qaul ya. Bisa kita nanti dengar sama-sama ya. Mana kama rawahu asy-Syaikhani, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi kalau ada hadis ya perawinya Syaikhani, berarti itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, karena Syaikhani itu adalah dua orang. Syaikhun satu, Syaikhani dua, syuyukh banyak syekhnya itu ya.
Syaikhani berarti isim musanna, ada dua orang, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, gitu. Au sitta wa sab'un, ya, atau terdiri dari berapa itu? Berapa? 67. Ya. Maaf, 76. Ya, au sab'a wa sab'un, ataupun 77 cabang. Ya. Tadi ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70, ya, ada yang mengatakan berapa ini? 76, ada yang mengatakan 77 cabang, ya, itu. Kama fil hadis alladzi rawahu Abu Awana, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Awana, au arba'a wa sittun, ya, dan sebutkan berapa ya? Ya. Berapa itu? 64. Ya, 64. Tadi ada 60, ada 70, ya, ada 76, ada 77, ini ada 64, ya, itu. Kama rawahu at-Tirmidzi, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani beliau berkata, ya, wa na'taqidu, ya, kami meyakini annal iman, ya, iman itu adalah qaulun bil lisan. Ya, apa itu qaulun bil lisan? Sesuatu yang diucapkan dengan di lisan. Ya, jadi lisan itu ngomong. Ya, seperti kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu kan kita sudah beriman tuh. Ya, jadi lisan ngomong, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Wa ma'rifatun bil jinan, ya, kemudian diketahui oleh apa? Jinan itu hati, ya, atau dibenarkan oleh hati. Mulut ngomong, ya, kemudian hati itu membenarkan, ya, tuh, ya. Jadi kalau kita zikir itu kan hanya mulut doang, yang ngomong hati kagak tuh nggak nyampe, ya kan? Tuh, atau hati doang, mulut kagak, nggak nyampe juga, ya. Tuh, ada orang, contohnya, saya contohin gampang gini, ada anak muda demen sama perawan contohnya, ya, dia ngomong doang, hati kagak, itu jadi kan? Nah, enggak, bisa jadi ini anak laki bengal, cuma ngomong gombal doang kan begitu, ya. Ada orang demen di hatinya doang, nggak berani ngomong, diterima nggak berubah? Dia diam, aku tunggu ucapan kamu mana, katanya, ya, kamu serius atau tidak, kan gitu. Ya, padahal yang namanya itu kan harus dibuktikan baik dengan ucapan dan keyakinan. Mulut ngomong, hati iya membenarkan itu, ya. Wa amila bil arkan, ya, kemudian juga dibuktikan dengan perbuatan. Ya, mulut udah ngomong, hati membenarkan, ia beriman, ya, mengucap syahadat, 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, hatinya udah tapi nggak ngelakuin apa yang diperintah. Apa yang menjadikan itu suatu bukti kalau orang itu beriman? Ya, bukti orang beriman apa sih? Ngerjain perintah Allah. Ya kan? Kan seorang yang lagi jatuh cinta aja, ya, jangankan dia itu disuruh nemenin ke pasar, bolak-balik Mekah Madinah jalan kaki juga dia mau. Contohnya gitu, kalau orang lagi senang banget gitu kan? Ya, sekate-katenya aja dia orang demen. Iya kan? Iya, mau dipikirin capek. Padahal Mekah Madinah jalan kaki boro-boro. Ya, ajak ke Bandung aja di naik mobil pasti kan gitu. Ya, nah, orang lagi cinta kayak gitu. Ya, makanya ada pepatah mengatakan hubbuka li syai' yu'mi wa yusib. Ya, cintanya kamu terhadap sesuatu itu menyebabkan kamu buta dan tuli. Ya, buta itu. Ya, masa bodoh orang mau bilang apa, yang penting gue demen gitu aja. Ya, gue bilang ayo jalan kaki kita umrah bareng-bareng ya, berbohong gitu, nggak ada, ya, kejauhan, ya, itu, karena orang lagi cinta, tuh, ya, tuh. Yazidu bitta'ah, ya, iman itu bisa bertambah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bitta'ah, ya, dengan kita taat. Apa itu taat? Melakukan segala apa yang Allah perintahkan, ya, melakukan apa yang Rasulullah anjurkan, ya,
perintah Allah yang sudah jelas rukun agama tuh harus kita laksanakan, ya, rukun Islam kita laksanakan, rukun iman juga kita laksanakan. Itu 3 itu udah lengkap tuh. Rukun iman, Islam, ihsan kan itu 3 tuh rukun agama. Ya, rukun Islam ada 5, ya. Rukun iman ada berapa ya? Ada 6, itu kita laksanain tuh. Ya, itu bukti kalau seseorang itu beriman, ya. Nah, kalau dia orang ngaku ya saya beriman, salat enggak? Belakangan tunggu iman dulu dah, belum. Ya, baru Islam doang, belum beriman, ya. Tuh. Kenapa? Karena kalau dia itu beriman dan mengaku beriman, apa yang menjadi perintah Allah dilaksanakan. Ya, apa yang menjadi larangan Allah ditinggalkan, nggak boleh dikerjain. Baru dia itu dia mengaku beriman, ya. Karena yazid itu iman itu akan nambah kalau dia melakukan perbuatan yang baik. Wa yanqusu bil isyan, ya. Dan iman itu bisa berkurang, ya, bisa nyusut, ya, bisa mengecil lantaran apa ya? Bil isyan, kalau kita melakukan perbuatan maksiat. Ya, karena iman itu kan apa ya? Ibarat balon. Ya, kalau dipompa dengan yang baik itu akan melendung, ya. Tapi kalau kita tusuk tuh iman berarti akan apa ya? Pes lama-kelamaan. Ya, jangan sampai itu iman itu kita ya posisikan seperti itu, jangan. Yang penting harus kita apa ya? Yazid. Ya, yang kita apa? Yankus. Ya, nggak bisa jangan kita sampai mengurangi. Tuh, ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Dan diperkuat lagi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa yaqwi bil ilmi. Ya, iman itu bisa diperkuat dengan adanya ilmu. Ya. Jadi orang ibadah sholat, ya, kalau dia sholat iman udah sholat, itu kalau dia punya ilmu tentang sholat tambah mantap tuh sholatnya, ya, tambah sempurna tuh sholatnya, ya, tambah lengkap tuh sholat yang Allah perintahin kepada dia tuh, ya. Jadi tidak menjadi suatu penghalang buat dia untuk tidak diterimanya apa itu ibadah yang dia lakukan, untuk membuktikan kalau dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Loh, kenapa kok ilmu sebagai penguat? Nah, iyalah, ya, al ilmu qayyidun, ya, ilmu itu sebagai pengikat, ya. Nah, kita nggak mengenal Allah tadinya, ya kan? Jadi mengenal Allah lantaran apa itu? Kan ilmu, ya. Kita yang lantaran awal nggak kenal apa sih rukun sholat, apa sih syarat sah sholat, ya. Lantaran kita belajar punya ilmu jadi tahu, itu tambah kuat, ya. Kita kenal Islam bukan hanya Islam agama kita doang, agama Allah bukan itu aja, ya. Tapi kita harus kenal, ya, apa yang ada di balik agama Islam itu, ya. Dari segi filosofisnya Islam itu apa sih, ya? Apakah Islam itu hanya nyuruh kita sholat, zakat, puasa, haji doang? Tidak, ya. Segala macam aspek itu dibahas, diperjelas oleh Allah dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bisa kita lihat saja dari pembahasan fikih. Ya, fikih yang ada kan tidak akan pernah keluar dari 4 pembahasan. Fikih ibadah, ya kan? Fikih ibadah satu. Yang kedua fikih muamalah. Ya, muamalah artinya interaksi dengan manusia. Ya, yang ketiga fikih apa tuh? Munakahah, fikih tentang kawin, nikah. Ya, yang keempat fikih jinayat, tentang apa itu? Ya, tindakan pidana. Itu semua dibahas dalam Islam tuh, ya, nggak akan terlepas dari itu. Oleh karenanya, ya, itu semua harus kita perkuat dengan kita harus punya apa? Ilmu yang ada perlu kita pelajari. Ya, gitu. Wa yad'afu bil jahli. Ya, ilman itu bisa menjadi lemah bil jahli lantaran kebodohan yang kita punya. Ya, nyembah ya Tuhan, benar nyembah Tuhan. Tapi apa ya, masih percaya sama yang lain. Tuh. Ya, mendukun, ya kan? Kan ada orang yang saya kasih contoh pada pertemuan yang lalu, orang mau diruqyah haji itu masih banyak orang yang belum paham. Ya, yang syariat yang masyhur itu adalah ruqyah syar'iyyah. Ya, jangan sampai kita mau meruqyah syirkiyah.
Ya, tapi yang banyak berkembang di kita dipraktekin ruqyahnya ruqyah syirkiyah. Ya. Padahal yang namanya ruqyah itu kan itu kaitannya dengan hati seseorang. Ya, seorang artinya hal-hal yang gaib. Ya, yang enggak mungkin ada yang tahu selain si pelakunya itu dengan Allah. Ya. Nah, kalau ada hal-hal yang dia yakini mohon maaf, ya, ini ada sesuatu nih. Ya, karena diindianikan di hadapan orang itu udah lain lagi. Ya, karena biar gimana juga kita yang namanya minta bantuan atau pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan yang lain. Ya, kalau kita masih ada keyakinan atau ada zat yang lain atau kekuatan lain yang kita yakini lebih dari Allah, berarti kita belum benar. Ya, belum benar-benar itu lantaran karena kita apa ya? Karena kita bodoh. Ya, karena jahil. Ya, tapi kalau kita punya ilmu nggak akan gitu. Ya, kayak orang yang berobat bukan kita nggak percaya sih. Berobat suruh potong ini, bawa itu tuh. Ya, jangan. Ya, nggak ada syariat dalam Islam kayak gitu tuh nggak ada. Ya, minta ada ayam hitam yang darahnya hitam ya, macam-macam suruh potong ini aja. Ya, itu kenapa? Tidak ada syariatnya. Belum pernah Nabi ngobatin sahabat lagi sakit suruh potong onta, belum pernah. Ya, yang ada potong onta tasyakuran, iya, karena sembuh dari penyakitnya. Ya, bukan suruh bawa onta yang warnanya hitam, ya, yang paling gemuk, enggak. Ya, itu ada semua itu. Janganlah kita mengada-ada sesuatu yang tidak diadakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau kita ingin ya berobat atau ya menjadikan kita sehat, Bu, sebenarnya obat dari penyakit yang ada itu intinya ada di kita sendiri, Bu, bukan di orang lain. Ya, contohnya gini dah, ibu berdoa nih, ibu lagi ngerasain sakit apa yang ibu rasakan, coba sejenak ibu pikirin sakit apa yang ibu rasakan itu, minta sama Allah dan yakin itu sembuh. Ya, ya Allah, saya pengen sembuh sakit saya ini biar saya bisa ngaji lagi itu. Ya, cuma benar-benar jangan ada masukan-masukan yang lain. Ya, masukan yang maksud saya itu masih ada keraguan, masih kata istilah mustahil. Nah, itu kan di luar kekuasaan Allah, itu nggak mungkin. Ya, sementara Allah itu tidak ada yang mustahil bagi Allah, segala sesuatu itu bisa terjadi. Ya, ya orang maaf aja. Ya, puluhan tahun sakit contohnya. Ya, yang orang udah diapain vonis sama dokter, ya bakal sakit selamanya, lumpuh selamanya, mohon maaf ya. Kalau Allah bilang sembuh nggak? Sembuh. Ya, ada orang punya penyakit kanker, ini umurnya katanya tinggal 2 minggu lagi, sampai sekarang masih hidup. Ya, kok apa ya? Lebih tahu manusia kan nggak ada. Ya, Allah sudah katakan wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya-tanya tentang ruh. Qul ruh min amri rabbi, ulir ruh min amri rabbi. Katakan bahwasanya ruh itu urusan Tuhan. Ya, memang ucapan kata-kata itu tuh bahaya tuh buat seorang dokter. Ya, apalagi dia bisa memvonis umur tinggal sekian hari, jangan. Ya, itu orang yang setengah sakit aja ditambah sakit itu. Pikiran. Iya lah, pikiran. Allah, ya. Saya tinggal 2 minggu lagi, gimana ini? Iya, ya, itu. Bilang aja, menurut medis ini memang penyakit ibu sangat berbahaya. Ya, kami akan melakukan sesuatu yang terbaik, tapi hasilnya kita serahkan kepada yang kuasa. Ya, jangan memvonis umur orang yang tinggal sekian hari, hebatannya mereka itu rohil. Coba kalau dia ngomong itu dia kecapin Israel gimana? Ya, jangan sampai itu nggak boleh. Itu namanya mendahulukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bit taufiqi yaqa. Ya, dan dengan pertolongan atau bantuan Allah itu segalanya bakal terjadi, Bu. Ya, bakal terjadi. Tidak ada segala sesuatu itu yang menurut Allah itu mustahil. Kan Allah sudah jelaskan dalam berbagai surah dan berbagai ayat, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau punya mau, apa aja jadi, Bu. Ya. Orang hidup bisa dimatiin, orang mati bisa dihidupin. Ya, orang enggak ada jadi ada, orang ada jadi enggak ada bisa. Ya kan? Itu kan ilmu Allah, siapa bisa? Ilmu yang sehebat apapun, orang sepintar apapun bisa ngidupin orang mati dan bisa matiin orang hidup. Ya kan, kagak ada.
Ya kalau ada orang bilang itu orang bisa buat robot, iya bisa, robot memakai mesin. Ya kan? Robot ditaruh jalanan, ada kereta dikagak nyikir. Ya dikagak tahu. Enggak ada pikiran coba. Coba ibu bikin robot yang paling mahal. Ya. Ya, cari itu taruh aja di jalanan. Kereta lewat dikagak nyikir kok. Kenapa enggak ada akalnya? Itulah, itu namanya kekurangan. Tapi Allah dalam menciptakan segala sesuatu tidak ada yang kurang sedikit pun. Ya, sempurna. Allah sudah katakan manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Ya, sebaik-baik bentuk. Ya, memang ada orang yang agak kurang sedikit, itu memang sudah takdir Allah. Bukan berarti Allah itu kejam, bukan. Kita nggak tahu di balik apa Allah menciptakan ada kekurangan manusia itu, pasti ada hikmah di baliknya. Ya, jangan kita suuzon kepada Allah, jangan. Tuh, kita apa ya? Husnuzon aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentunya itu tadi kata Imam kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa bin taufiq ya segala sesuatu itu dengan bantuan Allah pasti akan bisa terjadi. Ya, gitu. Karena ruya sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas wa Abi Hurairah, dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, ya, wa Abi Darda dan Abi Darda annahum qalu, mereka berkata al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Wa ziyadatul iman, ya, bertambahnya iman innama takunu ba'da tahaqquq bil bi'ada'i al-awamir. Ya, bertambahnya iman itu dengan cara apa? Benar-benar meyakini, ya, apa tuh suatu perintah. Ya, benar-benar dia melaksanakan segala perintah Allah. Artinya bukan asal gugurin kewajiban doang. Ya, kan ada orang sholat yang penting sholat. Ya, sholat masa bodoh diterima enggak, yang penting gua sholat. Itu jangan sampai yang Nabi katakan dalam sebuah hadis kan, katsirun min ummati yushollun. Banyak di antara umatku mereka sholat, wa qalilun, ya, kan tetapi sedikit man yuqimus sholat. Orang yang benar-benar mendirikan sholat. Ya, artinya apa itu? Ya, ada orang rajin sholat, ya, tapi perbuatannya masih banyak yang apa ya? Yang nggak baik dikerjakan. Berarti itu sholatnya belum benar. Ya, kan Allah sudah katakan, ya, sholat itu fungsinya apa? Apa itu fungsi sholat? Ya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bakal nyegah kita, bakal lindungin kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Nah, kalau ada orang masih nakal masih itu, berarti kita yang salah, bukan Allah yang salah. Ya, salat kita belum benar. Ada orang rajin salat berjamaah nggak datang ke masjid jamaah katanya. Tiap orang azan pertama batang paling dulu, duduk paling depan, kayak sorban lagi. Tapi kok masih gitu aja? Yang salah orangnya. Ya, itu yang salah orangnya, bukan Allahnya. Salatnya benar, ya, Islamnya benar. Berarti ada yang salah sedikit, ya. Siapa yang tahu itu salah? Dirinya Allah. Ya, nggak ada orang lain tahu. Memang kita tahu tuh. Seseorang salat paling depan tujuan apa, nggak ada yang tahu. Nanti kita jadi fitnah, kan nggak boleh. Ya, harusnya membuat introspeksi itu siapa? Dirinya sendiri. Tanya kepada Allah, ya Allah, udah benar belum nih sholat saya ini? Ya, kok kenapa ya Allah? Ya, saya sudah sholat ini tuh, sholat tahajud rajin, duha rajin, hajat rajin, kok gini-gini aja? Saya minta sama Allah, minta petunjuk. Kalau memang masih salah, tunjukin ya Allah apa yang salah itu. Ya kan? Jangan kita putus asa nyalain Allah. Ya, tak boleh. Ya, Allah tidak layak, tidak pantas untuk diapain? Disalahin. Ya, al-haqqu inda rabbik. Kebenaran itu hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Allah insyaallah enggak bakal salah. Ya, apapun yang dikerjakan oleh manusia itu pasti apa? Allah sudah tahu dan Allah sudah atur segalanya itu. Enggak bisa, ya, siapapun itu melawan yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Jadi bukti itu seseorang, ya, bertambah imannya itu ba'da tahaqquq bi ada'il awamir, dan dengan dia melaksanakan segala perintah Allah secara benar, wa intiha'an nawahi, dan juga meninggalkan larangan. Ya, jangan kita ninggalin larangan karena enggak enak. Ya, artinya enggak enak apa itu?
Oh ada saja Mas Wani gak enak nyerang orang sambil ini minum. Tuh, jangan sampai kayak gitu. Ya, tahakkuk itu artinya benar-benar dia ninggalin larangan karena Allah bukan karena yang lain. Ya, jangan karena ada orang yang kita merasa nggak enak. Jangan. Ya, ini bertentangan dengan apa yang Nabi katakan. Yang namanya orang takwa itu, ya, fisirri wal alaniyah. Ya, takwa kepada Allah itu dalam keadaan kita menyendiri ataupun dalam kita keadaan ramai. Ya, orang kita kenal, orang kita nggak kenal, kita di kampung orang, kita di negeri orang yang jauh, takwa harus ada. Ya, jangan sampai kita takwa itu di tempat-tempat tertentu aja, di masjid, di mushola atau takwa. Nah, tidak demikian. Nabi sudah katakan ittaqillaha haitsuma kunta, dan bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Tuh, ya. Jadi bukti iman akan bertambah itu orang tersebut benar-benar melaksanakan perintah Allah dan benar-benar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya kata hadis ini wa bitaslimi fil qadar, ya, menerima apa yang menjadi takdir. Ya, jangan kita lawan takdir. Ya Allah, kenapa gue lagi sedang enak-enaknya, gue baru punya cucu cakep, gue tahu-tahu meninggal. Ya, Allah kok kejam banget? Bukan kejam. Ya, kita harus husnuzan, sekali lagi harus husnuzan. Ya, itu kita iman kepada qada dan qadar itu merupakan rukun apa itu? Rukun iman kan. Ya, kalau kita nggak percaya sama takdir berarti kita apa? Kafir. Ya, jangan sampai ya enak menurut kita belum tentu enak menurut Allah. Enak menurut Allah pasti enak menurut kita, harus enak menurut kita meskipun nggak enak kita rasain. Ya, kan dalam Al-Quran Allah sudah katakan asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Sesuatu yang enak menurut kamu tapi itu akan menjadi sesuatu yang tidak enak nantinya menurut kamu. Wa asa an takrahu syai'an, sesuatu yang menurut kamu tidak enak, ya, asa an takrahu syai'an akan menjadi sesuatu yang apa? Kamu suka, kamu cintai itu. Ya, tuh. Jangan sampai kita bolak-balik atau putar-putar. Artinya apa? Pokoknya yang enak menurut kita itu yang kita kerjain, jangan. Ya, yang penting enak atau benar menurut Allah. Ya, karena benar menurut kita benar menurut Allah. Benar menurut Allah harus kita benarkan menurut kita. Ya, itu. Jangan kita bolak-balik atau putar-putar. Wa tarkil i'tiradi 'ala Allah 'azza wa jalla. Ya, meninggalkan al-i'tirad. Al-i'tirad itu ya kayak semacam tadi itu enggak terima takdir. Ya, debat. Ya, kayak Allah di debat gitu. Ya, ini gimana kau nih? Ya, orang tahu orang pacaran tinggalnya suka kepanjangan kalau hujan kok dihujanin terus sih. Salah nih Allah nih. Ya, itu namanya apa tuh? Ya, berdebat bukan pada yang tempatnya. Fi fi'alihi, ya, dalam bentuk perbuatannya, fi jami'i khalqihi, kepada seluruh makhluknya. Ya, di debat, ya Tuhan gak cocok nih, kenapa kok nyiptain terbitin matahari dari mana? Dari sebelah timur. Gak cocok nih, harus dari barat ini ya. Tuh, jangan salah-salah itu. Ya, Allah sudah atur semua. Ya, apa yang menjadi kekuasaan Allah jangan kita intervensi. Ya, jangan coba-coba, jangan tuh manusia kok punya hidung taruhnya di tengah, di atasnya enak, kalau nafas jadi enak katanya. Nah, melawan. Ya, itu udah Allah ciptakan. Ya, punya mata jangan 2, tapi ditaruhin 4. Ya, belakang ada, kiri kanan ada, jadi 5 ada tuh. Ya, jangan. Ya, itu sudah menjadi ketentuan Allah. Sehebat apa sih kita kok ya menentang ciptaan Allah? Nggak ada, bro. Ya, kira-kira robot tuh punya insting nggak? Nggak ada. Ya, manusia kok punya insting? Siapa yang ngasih? Allah. Ya, nah itu kelebihan Allah dengan manusia. Jangan dibanding-bandingin. Ya, mukhalafatun lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Nggak bisa disamain. Ya, gitu. Wa tarkis syak fi wa'dihi, ya, meninggalkan suatu keraguan ya terhadap suatu janji Allah. Ya Allah, kan gue udah sholat tahajud sering banget, duha nggak pernah saya tinggal, kok nggak kaya saya gimana sih nih? Ya, itu namanya syak, itu ragu. Ya, kan saya bilang orang rajin sholat duha itu bukan pengen kaya, ya,
Salat duha itu salah satu keutamaannya akan membuka pintu rezeki, salah satunya. Ya, ada juga dalam sebuah hadis dikatakan salat duha itu akan memberikan kita keselamatan dari berbagai macam bala. Ya, bukan pengen kaya, siapa yang bilang kalau mau kaya lagi salat duha? Bukan. Usaha. Ya, kaya itu harus usaha. Ya, usaha apa kek? Tapi yang benar. Ya, ada orang usaha boleh nyolong ada nggak? Banyak kan? Ya banyak. Namanya usaha. Ya, tapi usaha yang salah kan begitu. Usaha juga. Ada usaha boleh ngerampok ya usaha. Ya, tapi usaha yang salah. Allah yang nyuruh dia ngerampok. Bukan. Setan yang nyuruh dia ngerampok, tapi diikutin. Ya, tapi rezekinya dari siapa itu? Dari Allah, bukan dari setan. Setan nggak bisa ngasih rezeki ya. Ya. Iya. Tuyul kan itu. Ya. Setan nggak bisa ngasih rezeki, ingat ya. Nah, dia cuma ngarah-ngarahin doang yang nggak benar. Ya, juru yang nggak benar aja. Ya, jangan ada yang bilang setan bisa ngasih rezeki, jangan. Ya, mendingan manusia masih bisa ngasih perantara, tapi setan nggak ada perantara mengasih sesuatu. Nah, tapi minta kepada siapa? Betul. Ya, banyak orang pada ngomong Ustaz tuh gimana Ustaz ya? Mana kalau lagi makan bakso di TikTok apa namanya sana? Titoti. TikTok lah, Titoti. Ya, Titoti. Katanya kayaknya ada yang lihat, katanya ada yang kencing di situ katanya. Siapa yang kencing kalau makan? Enggak tahu, ada yang cerita sih kan. Ya, katanya lagi. Nah, terus ente makan enggak? Ya, makan enggak, enggak ngelihat. Ya udah, kalau makan udah yang kayak ngomongin. Ya. Katanya ada lagi kencing anak kecil katanya itu di tempat air buah baksonya lah. Ya, jangan salahin itu. Ya, ilmu-ilmu kayak gitu Bu enggak boleh. Ya, kita pengen selamat baca doa aja Bu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, baca doa itu. Baca doa juga bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un ardi wala fis sama. Ya, baca semua doa-doa itu Bu. Ya, bismillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Baca dong. Ya, amalin jurus kita keluarin tuh. Kalau orang ahli pencak silat tuh apa itu jurusnya dikeluarin. Kita juga kalau makan di mana-mana Bu, doa-doanya pernah kita lupain. Ya, yang kita lupa keluarin, yang pernah ibu pelajarin. Ya, doa-doa minimal kita baca bismillah dah. Yakin, ya kalau kita nggak bisa baca doa, minta aja pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan di bahasa yang saya makan nggak dikencingin metuyul, gitu aja. Boleh nggak? Ya boleh. Ya boleh. Ya Allah, mudah-mudahan itu jangan sampai ini ya, macam-macam dah. Karena kita nggak bisa dengan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja Bu. Boleh, ya gitu. Fil rizki, ya dalam masalah rezeki ragu-ragu. Ya Allah, gua dagang aja nggak kaya, gimana yang nggak dagang katanya? Ya, gimana sih ini gua dagang jagain dari pagi sampai jam 12 udah masih udah kagak ada yang beli katanya. Katanya gitu, maaf ya. Tuhan kejem banget kan udah dari jam 2 udah masak katanya. Jam 8 udah habis ya. Oh, apalagi kalau udah habis alhamdulillah. Ya, jualan nasi uduk, jualan nasi ulam, lontong sayur, gorengan kan gitu kan. Ya, itu rezeki Bu Allah sudah atur. Jangan pernah kita sedikit pun nyalahin Allah, jangan. Ya, ibu-ibu mohon maaf yang punya laki, yang punya nyesel, ya Allah kawin dengan laki anak satu nih katanya. Ya, kenapa ibu saya? Jangan. Allah memberikan itu kepada kita itu yang terbaik menurut Allah. Ya, bukan menurut kita. Ya, sekali lagi saya katakan Allah memberikan sesuatu kepada kita itulah yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Ya, karena kita kalau ingin yang terbaik di dunia nggak bisa Bu. Ya, dunia ini nggak ada yang sempurna, nggak ada. Ya, pasti ada kekurangan. Kalau pengen sempurna di mana? Surga nanti. Ya. Orang itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, nggak ada orang di dunia ini sempurna banget kan? Nggak ada Bu, bohong. Ya, jangan ibu kira orang kawin sama artis tuh yang kaya raya sempurna banget. Ada kekurangan, boleh tanya bininya. Ya, kurangannya lebih banyak Bu. Ya, mendingan kita di sini makan tempe sama tahu tapi beneran enak. Ya, tenang. Ya, nggak didatangin debt collector itu. Ya, nggak ditelepon setiap waktu. Ya, itu Bu. Ya, jangan ibu kira. Kita makanya husnudzan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi aja Bu
kenapa kok Nabi dikatakan hidupnya itu miskin, Bu? Ya, itu sebagai nanti memberikan contoh kepada umatnya. Artinya suatu saat nanti ada zaman atau waktu yang akan datang ada umatku miskin, jangan kaget. Ya, aku nih orang disayang sama Allah. Ya, Nabi yang paling mulia hidupnya kayak gini. Ya, nah kita kan bukan siapa-siapanya. Ya, bukan siapa-siapanya. Kita aja kalau pengen ada urusan, jangan urusan lah. Ada objek kan pengen tembus contohnya 200 juta aja. Ya, azan subuh, azan maghrib datang kira-kira kita duluan yang mana tuh? 200 juta nih. Ya, 200 juta coy, bilang gitu kan. Ya. Nah, ini enggak perlu. Ya. Tak dulu maghrib bisa nanti gue nyusul dah. Ya, ente duluan gue belakangan nanti. Ya. Dah lewat gue bodoh katanya. Ya. Nah, kan dari situ aja kadang kita udah apa? Salah. Ya, mendahulukan urusan dunia. Ya, jangan sampai. Baik. Wa bitawakkul alaihi, ya, dan kita disuruh untuk selalu bertawakal kepadanya. Ya, tawakal aja, Bu. Kita udah ikhtiar usaha. Ya, maaf kita punya anak, kita kan anak kita Bu semuanya itu enggak ada yang sama semua, Bu. Ya, ada yang rajin banget, ada yang rajinnya biasa, ada yang malas, ada yang malas banget. Biasa itu, Bu. Ada. Ya, jangan kita bilang lu lain banget nih abang lu katanya. Ya, ngidam apaan sih lu kemarin gue nih? Jangan. Ujian, emang ada yang kayak gitu. Ya, kita diuji untuk kesabaran kita. Ya, sabar, Bu. Kalau kita pengen enak di surga, masa punya anak pengen bener semua? Nggak ada. Ya. Masa kesel kan? Hah? Mas kesel. Ya kesel, nggak ada yang kesel, siapa pun kesel. Ya. Ujian, bawaannya ujian. Ya, malas banget sih ini ketukar kalau lu ya, anak-anak aja deh. Yang bilang ketukar. Ya, tuh tawakal. Kita udah ikhtiar, udah doa. Selebihnya apa? Tawakal. Doa jangan pernah kita berhenti. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, kita minta ya Allah jadikanlah kami dan keturunan kami qurrata a'yun yang enak dipandang mata. Artinya mata senang kalau melihat anak kita itu senang, bahagia dia nggak males, ya kan? Itu ada, Bu. Ya saya nggak ambil contoh banyak-banyak dah. Keluarga saya aja, anak saya tuh pada rajin bunga belum tentu. Ya kalau kita nggak berjuang luar biasa godaannya. Ya ada aja. Ya ini nih setan ini. Tegeng-tegeng. Ya ada itu. Ya kalau kita kerasin juga salah, terlalu lembek banget juga salah. Ya harus kita apa? Benar-benar aja lah. Ya. Itu jangan sampai kita melakukan sesuatu yang di luar takdir Allah. Ya itu tawakal aja udah. Ya jangan kita juga berlepas tangan. Aduh enggak anak ngomong begitu kan tawakal aja, jangan salah gitu. Anak ngomong malas kalau diciptain oleh Tuhan katanya biarin dah bertawakal, jangan juga. Ya kita harus apa ya, ikhtiar terus berusaha. Ya. Wal khuruj min hul wal quwwah. Ya tuh. Dan keluar minal ul, ya, dari sesuatu yang apa itu ragu, ya, wal quwwah wasabr, harus punya kekuatan, ya, dan sabar alal bala, terhadap suatu musibah atau bala, wasyukru alal na'ma, ya, selalu bersyukur atas segala nikmat, wa tanzih bil haqq, ya, dan mensucikan atau membersihkan terhadap segala sesuatu yang merupakan kebenaran. Artinya yang benar itu harus kita benar-benar bersihin, ya, harus benar-benar kita akuin, ya, itu jangan ada kita keraguan untuk kebenaran. Wa tarkit tuhmah lahu, nah, nggak boleh kita nuduh lahu kepadanya atau kepada Allah itu, ya, bisa iril ahwali, tuh dalam segala hal kita nggak boleh nuduh Allah. Tuhmah kita bilang ya Allah, Tuhan pinjam, ya, kok anak ada yang begini, ini laki begini amat sih Tuhan ya, jangan, ya, kita doa aja, doa kita didengar sama Allah, Bu. Kapan juga kita doa Allah dengar, ya. Masalah dikabul sama enggaknya itu urusan kita, urusan Allah, ya. Kalau memang nggak langsung dikabul berarti ada yang salah juga buat
kita itu. Ya, jangan nyala tuhmah itu nuduh Allah yang kagak-kagak, nggak boleh. Ya. Gitu. Wa amma bi mujarradis salati wasyam nih, ya. Adapun sekedar orang melaksanakan sholat, wasyam dan puasa, fala yazidu al-iman. Itu tidak menjadi jaminan imannya bakal tambah. Ya. Ada kan orang sholatnya rajin, puasanya rajin, ya begitu-begitu aja tuh orang. Kenapa? Nggak pas. Ya, ada yang nggak cocok. Ya, mungkin ada yang salah. Ya, bisa jadi niatnya atau apanya lah gitu. Ya, itu. Jadi bukan patokan orang rajin sholat, rajin puasa itu imannya lagi apa? Tambah. Ya, sini jelaskan lagi. Ya. Intaha, ya selesai. Itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Sedangkan menurut siapa di sini yaitu waqala al-Ghazali, ya berkata Imam Ghazali, ya kata Imam Ghazali, ya wal amalu laisa min ajza'il iman. Ya kata Imam Ghazali, perbuatan itu, amal itu bukan merupakan bagian dari iman, bukan. Ya, bukan dari iman. Ibu-ibu bingung kan? Maksudnya apa nih, Ustaz? Kok amal atau perbuatan bukan bagian dari iman? Ya, karena iman itu, Bu, kan sudah diporsikan masing-masing sama Allah. Ya. Nah, maksud Imam Ghazali nih, didengarkan lagi ya. Wa arkan, dan juga bukan merupakan rukun daripada iman, itu perbuatan itu bukan. Ya. Wujuduhu atau keberadaannya, bal huwa mazidun alaihi yaziduhu bihi. Ya, tapi ya iman itu ya bisa bertambah kalau memang dia banyak melakukan kebaikan. Tuh, bukan bagian dari iman. Ya. Enggak ada hubungannya. Orang kalau punya dia iman, dia ngelakuin yang tadi itu, salat, ya, melakukan kebaikan, perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ya. Kalau dia nggak ada iman, mau ngelakuin nggak ada. Tapi bukan merupakan bagian dari iman, ya. Itu. Kemudian wazaid maujud, ya. Bertambahnya itu ada, wan naqisu maujud, dan berkurangnya iman itu bisa ada. Wasyai'un sesuatu la yazidu bi dzatihi, tidak akan bertambah karena zatnya. Ya, sebagai contoh, ada contoh ini, Bu, ya. Sebagai contoh, an yuqalul insan, ya, ada orang berkata kepada orang lain, yazidu bi ra'sihi, ya. Orang itu bertambah palanya. Bu, kalau ada orang palanya 2 gimana? Palanya 2. Orang membersihkan. Palanya 2. Ya kan? Enggak ada. Ini contoh yang dicontohkan oleh Imam Ghazali. Dia, ya. Bal yuqalu yazidu bi lihyatihi. Ya. Yang bertambah itu apa? Tumbuh jenggotnya. Ya kan, orang baru lahir kagak ada yang jenggotan kan? Ya, begitu usia anak balita, kemudian anak-anak, kemudian dia remaja, kemudian dewasa, tumbuh udah tuh jenggot. Bukan palanya yang tumbuh, Bu. Ya, palanya tumbuh enggak? Kagak. Ya, tuh. Jadi yang tumbuh kata Imam Ghazali itu apanya? Jenggotnya. Ya, tuh. Wasamanuhu, begitu juga apanya? Berat badannya. Ya, Bu, kalau manusia ditambahin palanya tambah berat gimana, Bu? Ya, yang nambah palanya tambah gede. Coba gimana ya? Bingung orang kayaknya kayak SpongeBob. Ya, tuh anak yang gede bukannya badannya kok palanya katanya. Nggak ada, Bu. Ya segede-gedenya tapi nggak gede banget. Itu kan penyakit kalau itu. Tuh, ya. Jadi yang tumbuh itu bukan palanya, bukan, tapi yang lainnya itu, kakinya bisa tambah tinggi, ya, itu, ya, bukan palanya. Wala yajuzu an yuqal as-shalah
yazidu birruku'. Ya, tidak boleh kita bilang sholat itu akan bertambah pahala dengan ruku' wa sujud dan sujud. Kenapa? Ya orang sholat itu harus ruku' dan sujud. Kan gitu. Ya, tuh orang sholatnya bagus banget ya, ada ruku' dan sujudnya ditambahin 2 jadi 3 kali. Ya, justru salah. Banyakin kali banyak. Ditambah pahala ya salah. Ya. Bukan rukun itu cuma ruku, sujud sekali doang, jangan nambah-nambahin. Biar tambah pahala, bukan 2 rakaat dikit nih gue tambahin rukunya 4 kali, sujudnya 8 kali. Nah ya, nggak boleh. Ya, itu menyalahi apa yang sudah diatur. Ya, bal tazidu. Nah, yang ditambah bil adab. Ya, etikanya. Ya, sholat kalau lagi sholat harus tumanina, berpakaian rapi, wangi-wangi dan gitu Bu. Ya, kita kan ya termasuk saya Bu, kalau sholat kadang masih gampangin sholat sembarangan pakaiannya ya. Ya, kadang kita malas. Ya, kita kalau mau kemana-mana nggak pernah lupa minyak wangi, tapi kalau mau sholat nggak pernah kita dengan minyak wangi di rumah. Benar nggak? Iya. Mana-mana ingat. Kalau orang banyak itu pesan itu sendiri gitu. Iya. Nah, kira-kira itu. Ya. Jadi kita mafhumnya kesalahan, benar salah? Salah. Kita berarti pakai minyak wangi karena mau banyak orang, manusia. Nah, kalau kita sembarang ini kayak gas oblong, kadang pakai mukena robek kali itu. Ya banyak tambelannya kan gitu. Ya kalau di rumah nggak apa-apa. Iya buat kakinya. Laki buat. Yang nggak boleh itu yang menimbulkan bau memancing, jadi fitnah nantinya. Ya. Tapi mohon maaf kalau kita kan ada kekurangan, maaf ya. Peluh kita baunya kurang enak, untuk menghilangkan itu nggak apa-apa kita pakai tujuannya itu. Nah, daripada orang sakit hati, bini siapa sih baunya nggak enak banget katanya nah. Dosa ini kan, iya tujuannya itu. Ya, jangan pakai minyak wangi 4 meter orang yang belum datang udah baunya cium aja. Jangan sampai itu ya. Iya. Ya, itu. Jadi ya, yang namanya sholat itu harus ditambahin apanya? Ya, kekhusyuannya, bukan rukunya, bukan sujudnya. Tuh, ya, gitu. Wasunan, begitu juga kita laksanain apa? Sunnah-sunnahnya yang ada tuh, baru itu. Ya kan, sunnah sholat apa sih Bu? Sunnah sholat. Sunnah sholat, bukan sholat sunnah. Itu sholat sunnah. Ini sunnah sholat. Ya, tamanina rukun, wajib. Ya, melamakan di sujud akhir. Ya kan diantaranya itu. Ya, kemudian mengangkat tangan seperti setinggi apa nih bahu kita waktu takbiratul ihram. Ya kan? Takbiratul ihram itu sunnah itu. Ya. Yang rukun itu adalah niatnya. Ya, itu. Doa kita sunnah bukan? Sunnah, enggak apa-apa kita enggak usah baca itu. Ya, baca surah sunnah bukan? Sunnah. Yang wajib itu surah Fatihah. Tuh kan? Itu yang kita tambahin kayak gitu, bukan rukunya ditambahin ke sujudnya. Salah. Ya. Iya. Ya, itu salah orang kayak gitu tuh. Ya, tuh. Fahadza tasrihun, ya, maka ini merupakan satu penjelasan bi annal iman, bahwasanya iman lahu wujud, itu ada. Ya. Summa ba'dal wujud, kemudian setelah ada tu iman yahtalif haluhu, ya, akan berbeda keadaannya biziyadah wan nuqsan, dengan menambah atau berkurang itu iman. Itu yang menjadi perbedaannya itu. Tambahnya dengan dia melakukan taat kepada Allah, ya, kurangnya dengan dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iman nisbani wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.